berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Raise God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi dengan iman kita datang di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami sepanjang hari ini. Ada beberapa pergumulan yang kami bawa kepadamu karena belum selesai. Tetapi kami sangat percaya kalau kami bawa kepadamu, Tuhan menolong dan memberi kami kelegaan. Karena dengan kelegaan itulah kami boleh mengalami istirahat yang baik malam hari ini. Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Engkau nyatakan kepada kami supaya kami sungguh bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu ketika kami mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada orang berkata, apa arti sebuah nama? Ya memang kadang-kadang nggak ada artinya, tetapi seringkali nama itu juga mengungkapkan watak dan kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, ketika orang bertobat, banyak yang merubah namanya atau dia punya nama baptis tertentu dengan harapan setelah dibaptis, hidupnya berubah dan tentu saja sebuah perubahan yang baik, perubahan hidup seperti nama yang dia pilih. Saudara-saudara, di Alkitab ada banyak contoh bagaimana orang-orang ketika berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah, namanya juga diubah. Hidup mereka baru dalam Tuhan dan mereka juga punya nama yang baru. Salah satu contohnya adalah Saulus. Saulus berubah menjadi Paulus. Kita bisa baca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 20 dan 31. Perubahan namanya ternyata memang benar. Dia berubah. Saulus orang Tarsis yang dahulunya, orang yang paling berdosa, paling jahat, melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa terhadap orang-orang Kristen. Kemudian dilawat Tuhan secara pribadi, hidupnya diubahkan. Namanya kemudian diganti menjadi Paulus. Saulus adalah seorang yang terpelajar, tokoh intelektual pada zamannya. Tetapi ia punya hati yang begitu jahat, begitu benci terhadap Yesus dan para pengikutnya. Ia menyetujui Stefanus untuk dibunuh. Ia bahkan memimpin penganiayaan terhadap jemaat Kristen di masa itu. Namun dalam perjalanan ke kota Damsyik, ia bertemu secara pribadi dengan Yesus. Dan sejak saat itu, hidupnya berubah, hatinya berubah. Dari orang yang sangat benci kepada Yesus, menjadi orang yang sangat mencintai Yesus Kristus. Perhatikan kebenaran indah dari perikop yang akan kita pelajari, bagaimana kehidupan Paulus itu bisa berubah luar biasa. Kalau kita perhatikan beberapa bagian dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 20 sampai 31, kita baca saja ayat yang 20 sampai 22. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini?
Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, ada 3 kebenaran yang sangat menarik dari kehidupan Paulus yang menunjukkan perubahan hidup yang begitu dahsyat. Bukan hanya namanya yang berubah, hidupnya benar-benar berubah. Yang pertama, ada pertobatan yang menjadi titik balik menuju kehidupan yang baru. Paulus setelah bertobat, kemudian dipakai Tuhan sebagai rasul yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Tuhan menggunakan latar belakang kepandaiannya, pengalamannya, pendidikannya untuk memuliakan namanya. Saudara-saudara, menarik kan? Sebelumnya dia begitu benci nama Yesus Kristus. Tetapi setelah dia bertobat, titik baliknya itu luar biasa. Kemanapun dia pergi, dia memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Anak Allah. Padahal sebelumnya dia benci luar biasa, mati-matian, bekerja keras sekali supaya orang tidak percaya bahwa Yesus itu Juru Selamat. Tetapi setelah itu dia begitu semangat kembali, berusaha luar biasa untuk menyatakan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Mesias. Walaupun kemudian dia menghadapi pencobaan, tantangan yang besar. Demikian juga seharusnya hidup kita. Kalau kita ingin hidup kita berubah, kita juga harus menjalani kehidupan yang baru. Saudara mungkin setelah bertobat percaya Yesus dibaptis, namamu juga diganti dengan nama baptis, nama yang baru, atau mungkin namanya tetap sama. Tetapi apapun itu, yang terpenting hidup kita harus berubah. Kalau kita ikut Tuhan Yesus Kristus, mestinya hidup kita berubah. Tidak hanya nama yang baru, tetapi hidup kita benar-benar baru. Pertobatan, beriman kepada Yesus Kristus, itu menjadi titik balik kehidupan kita yang baru. Yang kedua, kehidupan yang diubahkan akan berdampak besar bagi banyak orang. Paulus memiliki kualitas sebagai ahli kitab suci. Semangatnya berkobar-kobar seperti sebelumnya dia berkobar-kobar untuk membinasakan orang Kristen, untuk mematikan iman orang Kristen, untuk menolak semua usaha kesaksian orang Kristen yang menyatakan Yesus adalah Juru Selamat. Di sini dia punya semangat yang luar biasa untuk memberitakan. Yang dulu dia benci, sekarang dengan bangga dia lakukan. Dengan disiplin yang begitu luar biasa. Dan dia punya sikap yang begitu militan dalam beragama. Sikap pengasih. Lalu kemudian dia juga dapat penglihatan bahwa dia akan dipakai Tuhan. Ini membuat dia punya semangat yang luar biasa. Pelayanan Paulus sudah dirasakan tidak hanya kepada orang-orang di zamannya waktu dia hidup, tetapi juga dirasakan oleh banyak orang sampai sekarang. Tuhan memakai Paulus luar biasa, mengilhaminya dengan kata-kata yang penuh kuasa sebagai firman Tuhan. Tulisan-tulisan Paulus, surat-surat Paulus inilah yang kemudian banyak melengkapi gereja Tuhan untuk membangun iman jemaat mula-mula hingga saat ini. Saudara-saudara, serahkan hidupmu untuk selalu diubahkan oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memakai saudara menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya menikmati anugerah Tuhan untuk diri sendiri, yang tidak hanya bersukacita beribadah untuk memuaskan kebutuhan rohani kita sendiri, tetapi biarlah saudara serahkan hidupmu
dipakai Tuhan untuk memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitarmu. Selama saudara hidup, berikan dirimu menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, mendatangkan sukacita bagi banyak orang, dan yang lebih penting, melalui hidupmu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, bisa dilihat oleh banyak orang. Melalui hidupmu, banyak orang akhirnya datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, keberhasilan yang diraih oleh Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, sepenuhnya karena penyertaan dan pertolongan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan semata. Kalau kita perhatikan ayat 31, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi sepenuhnya merupakan keterlibatan Roh Kudus dalam seluruh pelayanan Paulus. Kenapa dia mengajar, kenapa dia berkhotbah, kenapa dia ketika dia mendoakan orang, ada banyak kuasa Tuhan dinyatakan. Ada banyak orang yang hidupnya juga akhirnya berubah karena penyertaan Roh Kudus semata, karena pertolongan Roh Kudus dalam hidupnya. Keberhasilan Paulus sebagai rasul bukan semata-mata latar belakangnya yang memang hebat, itu memang dipakai Tuhan. Tetapi yang membuat dia berhasil karena ia menyerahkan hidupnya secara total pada kehendak Allah. Dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Saudara-saudara, karunia dan kuasa Allah itu akan menyertai perjalanan kehidupan hamba-hambanya, termasuk orang-orang Kristen di masa itu, seperti yang ditunjukkan Paulus. Karunia Roh Kudus, kuasa Allah menyertai pelayanan Paulus. Dia mampu menanam gereja, merintis gereja di banyak wilayah jajahan Romawi saat itu. Kelemahan dirinya sebagai manusia, tantangan yang dihadapinya, keterbatasan fasilitas yang dimiliki, ternyata tidak pernah menghalangi Paulus untuk terus bergerak memberitakan Injil, memberi diri dipakai Tuhan. Hidupnya makin lama semakin berdampak. Demikian juga ini yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Kita memang punya kelemahan, kita memang punya keterbatasan, kita memang menjadi pribadi yang tidak sempurna. Tetapi itu tidak pernah menghalangi Tuhan berkarya lewat hidup kita. Yang kita butuhkan apa? Mari kita berserah kepada Tuhan penuh untuk mengikuti jalan Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita bergantung penuh kepada Roh Kudus, bukan bergantung pada kepandaian, pada fasilitas, pada hal-hal hebat yang dimiliki manusia, tetapi sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita lakukan itu, siapapun kita, keterbatasan, kelemahan tidak pernah menghalangi karya Tuhan untuk membuat hidup kita berdampak besar kepada banyak orang. Sebagaimana Paulus diubahkan dari orang yang paling membenci Injil Yesus Kristus menjadi pemberita Injil yang penuh cinta kasih, penuh dedikasi, sangat berpengaruh kepada banyak orang. Demikian juga hidup kita bisa diubah oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, apapun latar belakang kita, kalau saudara berjumpa dengan pribadi Tuhan, Tuhan ingin memakai hidupmu untuk membawa kemuliaan. Serahkan hidupmu dipakai oleh Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dari perjalanan hidup Paulus ini yang Tuhan sudah ubah, memberi kami penghiburan dan harapan bahwa siapapun kami, walaupun kami punya latar belakang yang sangat buruk, sangat gelap, kami
memiliki latar belakang yang sangat jahat. Ada banyak keterbatasan, kelemahan yang kami miliki juga. Tetapi kalau kami berjumpa dengan Yesus Kristus secara pribadi, hidup kami akan diubahkan. Bahkan Tuhan akan menjadikan kami pribadi yang mulia, punya nilai dalam kehidupan ini. Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak dalam kehidupan banyak orang. Tuhan akan pakai kami supaya melalui hidup kami ada banyak orang diubahkan. Sebagaimana Tuhan mengubahkan hidup kami, Tuhan pakai kami membawa perubahan bagi banyak orang. Tuhan berkati orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk masuk dalam proses perubahan. Kiranya Roh Kudus menyertai. Tuhan berkati orang-orang yang memakai kehidupan yang diubah untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong mereka supaya mereka berdampak, mengubah keluarganya, mengubah komunitasnya, mengubah lingkungan di mana mereka berada, dimanapun mereka berada. Mereka akan membawa perubahan karena mereka sudah diubah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini Anda atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silakan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Tuliskan komentar saudara di situ. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan Mazmur 4 ayat 8 sampai 9 bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara-saudara selalu mengalami Resen God setiap malam dan Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.